Ya, selamat malam Bapak Ibu. Selamat Gimana? malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah baik. sehat. Ya, sebelum kita mengawali materi hari ini, kegiatan hari ini, kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita lakukan kegiatan hari ini lancar dan bermanfaat bagi kita dan negara. Berdoa mulai. Selesai. Biar segar kita ice breaking dulu. Mungkin nanti audionya bisa dimatikan dulu nanti. Bapak Ibu menyebutkan apa yang saya pegang, Bu. Bapak Ibu menyebutkan apa yang saya pegang. Sudah dimengerti ya? Iya, Pak. Iya. Ya, Ya, Pak. Siap. Ngerti, Pak. Kita coba dulu ya. Ya. Saya akan mengucapkan, saya akan memandu. Dahi. Disebutkan, Bu. Bapak Ibu. Dahi. Bapak dahi. Nah, Oh, iya. Menyebutkan Iya. yang dipegang ya, Pak. iya, menyebutkan. Ya, siap. Mulut. Mulut, Pipi. Mulut. pipi, Pipi, Pak. Iya. Pipi. Iya, menyebutkan apa yang saya pegang, Bu. Menyebutkan apa yang Oh, saya pegang. iya, iya. Iya. Ya, siap. Menjebak ini, Pak. Telinga, Telinga. Telinga, dahi, dagu, Dagu. dagu. Ya, makasih Bu. Bapak Ibu, terima kasih. Gimana, sudah segar siap memulai materi, Bu? Tegar, Pak. Sudah siap. Alhamdulillah. Pak. Alhamdulillah. Materi kita hari ini adalah tentang kerangka kurikulum. Mohon izin saya screen share dulu ya. Gimana? Sudah tampak Bapak Ibu? Tampak, Pak. Ya, sudah. Pak, sudah. Alhamdulillah. Ya, kerangka kurikulum. Di modul ini ada pendahuluan, terus kerangka dasar kurikulum, profil pelajar Pancasila, selanjutnya penjelasan tentang struktur kurikulum, dilanjut dengan prinsip pembelajaran dan asesmen. Tentang kurikulum mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi ya. Tentang kurikulum. Kurikulum itu adalah apa ya? Roh bagi satu pembelajaran di satuan pendidikan. Ya, dilanjut. Nah, dalam modul ini yang diharapkan dalam pelatihan di modul ini, peserta dapat menggunakan materi yang dipelajari untuk memahami dasar kurikulum sekolah penggerak, serta peran dan fungsi pemangku kepentingan dari tingkat pusat sampai satuan pendidikan dalam menciptakan pembelajaran dan asesmen yang berpusat pada murid. Dilanjut, sudah punya gambaran berpusat pada murid. Ini sudah menuju ke merdeka belajar Bapak Ibu. Capaian dari unit modul ini adalah kerangka dasar kurikulum. Yang diharapkan peserta dapat memahami pentingnya sebuah kurikulum dalam pembelajaran
Seperti kita ketahui, kurikulum itu adalah ruh dalam satu pembelajaran. Profil pelajar Pancasila. Yang diharapkan dari modul ini, peserta dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan profil Pancasila. Kita sudah membahasnya di hari kemarin ya Bapak Ibu. Masih ingat kan? Ya Pak, masih Pak. Ya, yang kedua, peserta dapat menjelaskan dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada 6 ya Bapak Ibu. Ya, Ya. Pak. Yang ketiga, peserta dapat menjelaskan kegunaan profil pelajar Pancasila. Yang diharapkan mencetak pelajar yang berpancasila, berakhlak Pancasila, Bapak Ibu. Struktur kurikulum. Peserta dapat mengetahui struktur kurikulum sekolah penggerak, baik itu untuk PAUD, SD, SMP, ataupun SMA. Prinsip pembelajaran dan asesmen. Yang diharapkan di sini peserta dapat menjelaskan fungsi dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Yang kedua, peserta dapat menjelaskan apa saja prinsip-prinsip pembelajaran. Yang ketiga, peserta dapat menjelaskan apa saja prinsip-prinsip asesmen. Seperti itu, Bapak Ibu, bisa dilanjut? Lanjut. Pak. Ya, ini kerangka dasar kurikulum ya yang akan kita bahas sekarang. Ya, kerangka dasar kurikulum. Peningkatan kualitas pendidikan dilakukan melalui hal yang paling fundamental, yaitu kurikulum. Nah, seperti yang saya utarakan tadi, kurikulum adalah hal yang sangat fundamental, dasar bagi satu pembelajaran di satuan pendidikan. Kurikulum bersifat dinamis, sehingga harus selalu dikembangkan seiring dengan kebutuhan perkembangan zaman. Maka perlu pembelajaran dengan paradigma baru. Maka terbentuklah kurikulum sekolah penggerak dan SMK pusat keunggulan. Nah, tujuannya di situ Bapak Ibu. Jadi ada dinamis, ada peningkatan perkembangan dari kurikulum berikutnya. Salah satu prinsip pembelajaran dengan kurikulum sekolah penggerak adalah adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan satuan pendidikan. Nah, di sini sudah ada satu pembagian kewenangan Bapak Ibu. Jadi sudah mengarah ke merdeka belajar. Satuan pendidikan punya wewenang untuk mengembangkan satu pembelajaran. Bisa dilanjut Bapak Ibu? Lanjut. Lanjut Pak. Siap. Nah, di sini ada pembagian kewenangan pusat dan satuan pendidikan. Pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk menetapkan struktur kurikulum, terus profil pelajar Pancasila, capaian pembelajaran, dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Sementara satuan pendidikan memiliki kewenangan untuk menyusun visi, misi, dan tujuan sekolah, kebijakan sekolah terkait kurikulum, pembelajaran, dan asesmen. Itu pembagiannya sudah jelas ya Bapak Ibu? Saya kira sudah jelas, bisa dilanjut. Nah, di sini ada struktur ya. Ada kerangka kurikulum ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan mengacu pada tujuan pendidikan nasional dan SNP, Standar Nasional Pendidikan. Dari tujuan pendidikan nasional diturunkan menjadi profil pelajar Pancasila yang sudah kita bahas tadi dan kemarin.
Ada 6 dimensi yang harus kita capai. Standar kompetensi lulusan untuk PAUD dan STPPA. Diturunkan lagi, di sana ada standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar lainnya ini masih Bapak Ibu. Struktur kurikulum, capaian pembelajaran dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Di sini dicontohkan contoh perangkat ajar, buku teks pelajaran, bahan ajar, modul ajar mata pelajaran, dan proyek profil pelajar Pancasila. Contoh kurikulum satuan pendidikan. Itu kewenangan pusat Bapak Ibu. Yang bisa dilanjut ke bawah, ya fleksibel atau dinamis. Nah, satuan pendidikan mengembangkan kurikulum operasional berdasarkan kerangka dan struktur kurikulum sesuai karakteristik satuan pendidikan. Nah, kurikulum di sini akan disesuaikan dengan karakteristik satuan pendidikan. Jadi tidak harus berkiblat ke pusat. Jadi ada karakter-karakter yang harus dikembangkan dalam satuan pendidikan. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Terus visi dan misi satuan pendidikan. Profil pelajar khas satuan pendidikan, konteks dan kebijakan lokal. Nah, di sana ada kebijakan lokal yang harus diunggulkan, yang harus kita tetap jaga. Ini tujuannya Merdeka Belajar Bapak Ibu. Kurikulum operasional di satuan pendidikan. Perangkat ajar yang dikembangkan secara mandiri. Nah, perangkat ajar akan punya kewenangan satuan pendidikan itu untuk mengembangkan secara mandiri Bapak Ibu. Ya, itu modul kita hari ini. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Saya mau tanya Pak. Iya. Dari kerangka dasar kurikulum yang sudah Bapak Iqbal dijelaskan, kenapa di penerapan kurikulum sekolah menengah itu bisa disebut pendidikan yang memerdekakan? Iya, Bang. Kaitannya gimana Pak dengan pendidikan ini? Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak Agus. Mungkin dari teman-teman dari Bapak Ibu ada yang mau menanggapi pertanyaan Bapak Agus? Sangat bagus. Bagaimana kok kurikulum satuan pendidikan itu dikatakan merdeka, kurikulum merdeka ya Bapak Agus? Ya, bisa disebut Ya. pendidikan yang Kok bisa memerdekakan. disebut pendidikan yang memerdekakan? Mungkin Bapak Ibu ada yang mau menanggapi? Silakan. Tidak ada Bapak Ibu? Tidak ada, Pak. Ya, baik, saya mencoba menjelaskan ya. Disebut memerdekakan karena ada pembagian kewenangan Bapak Ibu antara pemerintah pusat dan satuan pendidikan. Jadi satuan pendidikan itu diberi kewenangan untuk menjadikan karakteristik satu satuan pendidikan atau lingkungan di situ untuk dijadikan visi atau misi atau tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran Bapak Ibu. Contohnya misalnya di satuan pendidikan itu memiliki karakteristik yang suka kesenian. Nah, di sana mungkin lebih dominan ke kesenian untuk ditonjolkan, untuk dijadikan tujuan pembelajaran.
Mungkin seperti itu Bapak Agus, bisa dimengerti atau ada yang mau menambahi yang Bapak Ibu yang lain? Jadi sekolah itu diberi kebebasan ya, dimerdekakan untuk berinovasi. Iya Bapak, benar. Seperti itu, dikatakan merdeka belajar. Jadi seperti tujuan atau harapan Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu. Di sana disebutkan peserta didik itu akan tumbuh sesuai dengan kodratnya. Mungkin itu yang jadi acuan untuk kurikulum satuan pendidikan yang akan kita laksanakan dan kita bahas pada modul ini. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak. Ada yang lain? Cukup Pak. Cukup, Pak. Ya cukup, kiranya waktunya sudah sampai ini untuk hari ini Bapak Ibu. Gimana, sudah cukup untuk hari ini? Jelas karena waktunya sudah pas ini Bapak Ibu. Bisa ditutup. Ya Pak. Ya, Pak. Jelas Pak. Iya, kita akhiri. Semoga pembelajaran hari ini modul bisa dimengerti dan bisa diaplikasikan nanti di satuan pendidikan Bapak Ibu. Sebelum menutup kita berdoa, semoga apa yang kita dapat barokah dan bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu bisa keluar di room ini. Kita berjumpa untuk sesi berikutnya. Iya Pak. Ya, siapa? Ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.